Judul topik saya tentang memori eksternal. Sama halnya dengan memori internal, memori eksternal mempunyai fungsi yang sama dengan memori internal yang tempat menyimpan data. Yang membedakannya adalah jika memori internal menyimpan data dalam media fisik berbentuk RAM atau ROM yang menyatu dengan motherboard, sedangkan memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Ada dua form yang disiapkan pada casing sebuah PC untuk meletakkan komponen storage, yaitu yang pertama form factor 3,5 inci seperti untuk floppy disk 3,5. Yang kedua itu form factor 5,25 inci seperti untuk floppy disk 5,25 dan CD-ROM. Kemudian ada kapasitas. Definisi basis 2 digunakan oleh aplikasi-aplikasi komputer itu sendiri, termasuk CHK, DSK, dan sebagainya. Yang C, kecepatan atau disebut dengan RPM. Hampir semua jenis memori eksternal yang banyak dipakai belakangan ini berbentuk disk, yang berarti penulisan dan pembacaan data dilakukan dengan perputaran piringan tersebut. Maka dikenallah satuan kecepatan rotasi disk. Makin cepat perputaran, waktu akses pun makin cepat. Namun, jika makin besar tekanan terhadap disk dan makin besar panas yang dihasilkan, untuk storage berkapasitas besar dikenal beberapa sistem yang ukuran RPM-nya sebagai berikut. Yang pertama itu ada disk cache. Disk cache adalah memori berjumlah kecil yang dirangkaikan dengan unit storage untuk mempercepat proses baca atau tulis. Yang kemudian di sini ada disebut dengan floppy disk. Floppy disk itu drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran 5,25 inci dan 3,50 inci, yang masing-masing ukuran memiliki dua tipe, yaitu kapasitas double density atau DD dan high density atau HDD. Kemudian ada optical disk. Mulai tahun 1983, sistem penyimpanan data di optical disk diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio compact disk. Di sini ada juga beberapa floppy. Yang pertama floppy alternatif. Karena saat ini ukuran HDD sudah dalam ukuran giga dan file-file multimedia dan grafik dalam ukuran mega, floppy 1,44 MB sudah tidak lagi efisien untuk transfer data secara portable ataupun untuk keperluan backup data. Yang kedua tadi sudah kita jelaskan, yaitu optical disk. Yang ketiga, proses tulis dan baca. Baik CD audio maupun CD-ROM memakai teknologi yang sama, yaitu sama-sama terbuat dari mesin atau polycarbonate dan dilapisi oleh permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Yang D, erasable optical disk. Kemajuan terbaru dari optical disk ini adalah fisik yang dapat ditulis ulang. Pada sistem ini, energi laser digunakan secara bersama-sama dengan prinsip medan magnet untuk menulis dan membaca informasi. Yang terakhir adalah kecepatan baca CD-ROM drive. Satuan X pada CD-ROM drive pada umumnya sebenarnya mengacu pada kecepatan baca dari CD tersebut. Di track terluar, jika track keluar terpakai alias CD-nya penuh. Sedangkan kecepatan track terdalamnya jauh lebih lambat. Misalkan ada CD-ROM drive 48X max, itu berarti kecepatan baca track terluarnya 40X. Namun untuk track terdalam hanya 19X. Yang utama sebenarnya bukan hanya kecepatan putar ditingkatkan, namun sistem pembacaan, rute data, mode transfer, interface, dan sebagainya, seperti yang dilakukan Kenwood 52X dengan teknologi TrueX-nya, di mana dengan kecepatan putar hanya kurang lebih 0,5 atau lebih besar, lebih kecil dari 0,5.